Jadi saya amat sangat bangga bisa memberikan tausiah di depan orang-orang yang masih aktif. Karena kalau saya di masjid itu selesai ceramah, datang beberapa orang jamaah, Ustaz Somad, tolong jangan pulang dulu, ada yang penting mau kita bicarakan. Baik Pak, apa namanya? Apa yang bisa kami lakukan untuk umat Pak Ustaz? Saya tanya, Bapak dinas di mana? Baru pensiun kemarin Pak Ustaz. Baca Yasin aja lah Pak, kata saya. Dulu waktu aktif kemana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101. Di akhir nominal transfer, misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Semua pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat YTWU tidak bisa mengurus surat izin operasional atau yayasan sebelum mengurus NPWP. Dan hari ini kita ada Pak Kanwil Pajak. Jadi semua ustadz-ustadz ini alhamdulillah sudah punya NPWP Pak. Begitu juga dengan yayasan. Ada jamaah me-WA saya beberapa waktu yang lalu, Ustadz Somad, ini ada satu yayasan di Pekanbaru yang tunggakannya sampai 5 miliar gara-gara tidak tertib administrasi lapor pajak. Jadi saya, kata dia, sebagai orang yang mengerti tentang masalah hitung-hitungan ini, mewakafkan diri saya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk membantu jangan sampai yayasan ini kena. Jadi walaupun yayasan wakaf, yayasan yang bukan profit oriented, bercerita tentang akhirat, tapi juga mesti taat pajak. Hari ini tidak bayar pajak, apa kata dunia. Kemudian yayasan ini juga selalu rapat, ada rapat bulanan, ada rapat sekian bulan, dan punya kantornya di Jalan Hang Tuah setelah Masjid Nurul Yakin sebelah kiri dekat toko jam. Itu juga mau tidak mau, suka tidak suka, kita rapat pasti pakai lampu, dan lampunya bayar DPLN.
Dan saya dulu diajak oleh PLN ini untuk sosialisasi fatwa haram mencuri PLN, haram curi listrik. Jadi saya dibawa ke kantor Dewan Dakwah MDI, Majelis Dakwah Indonesia. Di Pekanbaru ini dai-dai itu alhamdulillah terorganisir dua yang besar. Pertama MDI, yang kedua IKMI. MDI itu ustadznya di situ 1.000 orang. Jadi kalau kita tablik akbar 100.000 orang, itu belum ada apa-apanya. Dengan berceramah kepada 1.000 orang dai, itu sama sudah menceramahi satu Pekanbaru yang penduduknya 1.200.000. Jadi PLN termasuk cerdas, dia tidak undang saya tablik akbar di stadion, khusus ustadz-ustadznya aja. Karena kata pepatah, menjinakkan buaya itu senang, yang susah itu menjinakkan pawang-pawang buaya. Jadi PLN tidak mau ke masyarakatnya, langsung ke ustadz-ustadznya. Dan saya dibawa ke ustadz-ustadz itu menjelaskan haram mencuri listrik. Ternyata tidak semua ustadz setuju. Ada yang mengatakan halal mencuri listrik itu. Saya tanya, apa dalilnya halal mencuri listrik? Karena negara tidak amanah, maka boleh mencuri listriknya. Lalu saya ajak, ini karena bukan masyarakat. Kalau masyarakat biasa bisa kita katakan haram, masuk neraka. Ini enggak, ini sama ustadz. Lalu saya katakan, listrik itu punya siapa? Punya rakyat. Kalau gitu bukan punya negara, bukan. Lalu negara mengurus barang rakyat. Maka kalau ada di antara masyarakat yang mencuri listrik, dia bukan mencuri milik negara, tapi dia mencuri milik rakyat. Maka menanggung dosanya se-Indonesia. Akhirnya waktu itu mereka setuju. Tak tahu setelah itu, wallahu a'lam. Jadi saya dengan PLN ini alhamdulillah lama. Bahkan masjid PLN itu dulu diminta namanya, Ustadz Somad kasih nama, saya kasih namanya Diya. Nur juga cahaya, tapi ada cahaya yang lebih kuat, yaitu cahaya matahari, Diya. Maka masjid PLN itu namanya Masjid Abdiya, ada cahaya. Itu yang belum tahu saya ngasih nama itu. Lalu kemudian hadir pula Bapak GM PLN hari ini. Kemudian ada bersama kita beberapa jamaah ketika kita mulai iklankan bahwa ada namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat, banyaklah yang memberikan tanah. Alhamdulillah banyak tanah. Tapi kita tidak mau terima. Kita mesti cek dulu di BPN. Ada Kanwil BPN hadir hari ini. Begitu kita cek, rupanya banyak tanah ini bermasalah. Dan memang diwakafkan ya karena masalah itu. Nah, oleh sebab itu saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan orang-orang hebat ini. Ada Kanwil pajak, kemudian GMPLN dan BPN. Ketiga-tiga ini terkait erat dengan wakaf. Dan yang mempersatukan kami hari ini adalah Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Mudah-mudahan lembaga ini selalu pekerjaannya secara negara memang pekerjaan manusia ini. Tapi kalau dia ikhlas maka pahalanya juga di akhirat berlipat ganda insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada orang membagi yang namanya amal soleh itu hanya di masjid aja. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, baca Quran, berzikir, berdoa, itulah ibadah. Kalau kita berpahaman seperti itu, maka sesungguhnya kita sudah setuju dengan sekular. Karena makna sekularisme yang diambil dari bahasa Prancis seculum artinya memisahkan hidup dari agama. Jadi hidup saya yang ngatur ya saya pribadi, saya punya akal, saya punya hati, saya punya perasaan, saya punya otak. Agama tidak perlu intervensi, agama hanya mengatur ritual saya saja dengan Tuhan. Maka sesungguhnya Islam tidak demikian. Islam mengatur kita sejak mau tidur sampai bangun tidur. Islam mengatur kita sejak mau masuk masjid sampai masuk WC. Dan kalaulah orang Islam itu khusyuknya hanya waktu sholat, di waktu sholat dia akan sangat takut pada Tuhan. Tapi di kantor dia akan amat sangat curang, karena dia anggap Tuhan tidak sampai masuk ke kantor. Ini bahaya. Dia sudah mengkerangkeng Tuhan di dalam satu tempat, lalu dikunjungi sehari 5 kali, dan itu hanya sebagai laundry saja. Banyak orang melakukan perbuatan dosa, maksiat, nepotisme, korupsi, kolusi, lalu untuk membersihkannya pergi ke Makkah nangis di pintu Ka'bah. Selesai. Islam tidak demikian.
Kalaulah begitu pemahaman kita tentang agama, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Karl Marx. Karl Marx mengatakan agama itu hanya opium saja, candu. Banyak orang kecanduan agama, buat dosa, buat maksiat, lalu kemudian sampai musim haji, musim umroh menangis di Makkah, lalu setelah itu pulang ketika diwawancarai, kenapa mbak masih buka lutut, masih buka aurat? Tuntutan skenario. Saya profesionalisme kerja aja Pak Ustadz. Islam tidak begitu. Islam masuk ke dalam rongga kepala kita sampai ke jantung hati kita. Maka ketika bekerja di kantor pun, kantor PLN, kantor pajak, kantor pertanahan, kantor pendapatan, maka semuanya bernilai ibadah karena kita langkahkan kaki dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini yang perlu diluruskan pemahaman umat sekarang. Dia pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selama 5 kali ini saya laksanakan, saya takut pada Allah, selesai. Oh, tidak demikian. Karena dalam Islam diajarkan wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Jadi seringkali dulu guru-guru sekolah itu mengajarkan kita, kamu jangan curang, kata dia. Nanti anak-anak, siswa, siswi, santriwan, santriwati jangan curang di kantin ya. Nanti kamu di akhirat mikul bakwan, kata dia. Betul juga kalau dikatakan dalam hadis itu kamu akan memikul kecurangan kamu. Hanya saja itu disampaikan hiruk pikuknya di sekolah, di pesantren. Kita akan memikul makanan yang kita bayar 3, makan 3 bayar 2. Tapi kalau di kantor kan tidak begitu pemahamannya. Kamu akan memikul kecurangan kamu, maka nanti kita di akhirat akan melihat banyak sekali orang-orang di akhirat itu yang memikul mobil plat merah, memikul mobil dinas. Nah, Ustaz Somad kan ngomong gitu karena tidak PNS, mentang-mentang udah keluar dari PNS. Enggak, saya hanya sekedar watawasau bil haq, watawasau bisab, saling mengingatkan. Jadi sebetulnya menjadi kanwil pajak, menjadi pegawai pajak, dia juga sedang menyelamatkan negara, menyelamatkan umat, bisa beramar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Menjadi GM PLN juga bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu ketika saya sedang masih rutin ceramah setiap sepekan di Masjid Raya Senapelan, Pasar Bawah, suatu malam tiba-tiba datang kanwil pertanahan. Orang Aceh, saya lupa namanya. Pak Lukman. Kata beliau, Ustaz Somad, semua pegawai pertanahan malam ini saya bawa ke masjid. Acara apa Pak? Ulang tahun. Unik ini manusia, perlu dibudidayakan. Karena biasa orang ulang tahun di hotel. Kenapa di masjid Pak? Ini harus kita gas spiritualnya Pak Ustaz. Dan malam itu, selesai saya tausiah, beliau berikan kata sambutan. Kata beliau, tolong semua masjid-masjid di Pekanbaru mulai besok pagi segera urus surat sertifikat tanah masjid. Karena sekarang kalau dinas sosial memberikan bantuan, banyak orang mengatakan kenapa rumah ibadah lain dapat, kenapa masjid tidak dapat. Padahal yang salah kita sendiri. Kita bangun masjid tapi suratnya tidak kita urus. Ya saya salah tidak kita daftarkan. Padahal yang mendapat bantuan dari dinas sosial itu kalau dia terdaftar. Ngurus nggak mau, ketika nggak dapat baru mengatakan kenapa kami tidak dapat. Padahal kita tidak tertib administrasi. Malam itu beliau iklankan, semua pengurusan surat ini tidak dipungut bayaran. Siapa yang pungut bayaran kita akan laporkan ke polisi. Maka ini luar biasa. Ketika kekuasaan masih ada di genggaman tangan, pakailah untuk menolong, pakailah untuk menyelamatkan, pakailah untuk syiar. Nah, jadi saya amat sangat bangga bisa memberikan tausiah di depan orang-orang yang masih aktif. Karena kalau saya di masjid itu selesai ceramah, datang beberapa orang jamaah, Ustaz Somad, tolong jangan pulang dulu, ada yang penting mau kita bicarakan. Baik Pak, apa namanya? Apa yang bisa kami lakukan untuk umat Pak Ustaz? Saya tanya, Bapak dinas di mana? Baru pensiun kemarin Pak Ustaz. Baca Yasin aja lah Pak, kata saya. Dulu waktu aktif kemana aja? Nah, jadi banyak orang keliru, salah berpikir. Dia pikir nantilah beramal soleh setelah pensiun. Nantilah setelah saya keluar dari yang abu-abu ini Pak Ustadz. Abu-abu, ya kerja aja dulu. Karena memangnya kalau kita resign, kita keluar dari situ, apa kita jamin ada orang yang lebih baik dari kita di situ? Tetap aja di sana. Tapi uang abu-abu ini takut saya bawa pulang ke rumah Pak Ustadz, anak istri makan haram.
serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tapi ini kan Pak Ustadz nggak jelas ini. Fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fatwa Kontemporer sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press. Duit riba. Jadi kalau ada bapak ibu menabung uang di bank konvensional, duitnya riba, tidak boleh dimakan, tidak boleh dipakai, tidak boleh dibelanjakan. Maka uangnya itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi tidak boleh juga dibuang ke laut, tidak boleh juga dibakar. Lalu bagaimana caranya? Letakkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masalih ammah. Dan saya tidak mau, sampai sekarang saya tak punya pesantren. Karena kalau saya punya pesantren, orang akan menyerahkan tanah, menyerahkan kelas, menyerahkan semen, lalu kemudian saya bicara, inilah pesantren Abdul Somad, padahal itu milik umat, saya tak mau. Maka ketika teman-teman saya 35 orang, sama-sama kuliah di IAIN Susko 96, sama-sama di Mesir, saya bilang, buat yayasan tapi untuk umat, bukan untuk Abdul Somad. Saya tak mau anak saya mewarisi lalu cucu saya mereka makan haram. Dibuat masjid, Masjid As-Somad. Tanahnya punya orang, semennya punya orang. Itu tak betul. Sapi punya susu, kambing punya nama. Susu kambing padahal susu sapi. Penipuan. Oleh sebab itu maka kalau kawan-kawan mau mensupport program ini, kita buat. Alhamdulillah mereka yang jalan. Saya bagian endorse saja. Semua mereka jalan. Mereka yang kutip kambing, mereka yang bawa sapi, mereka yang ngumpul duit, mereka yang ngumpul beras. Jadi kerja saya duduk, buat video, upload, subscribe, like, and share. Selesai. Nah, oleh sebab itu maka saya tulis fakta integrasi. Fakta integrasi di situ bahwa kalau saya mati ini tidak ada kait mengait dengan ahli waris saya. Ini kembali kepada umat. Kita di sini tidak ada keuntungan cari kaya dan lain sebagainya. Kita mau memperbaiki pemahaman orang tentang wakaf. Jangan sampai umat ini trauma dengan ustadz. Kalau ada orang trauma dengan petugas pajak, kita selamatkan. Aku trauma Pak Ustadz dengan orang PLN. Bisa kita disembuhkan. Tapi kalau sampai ada jamaah ini, aku trauma dengan ustadz katanya. Kan payah itu. Oleh sebab itu kita mau memperbaiki bahwa yang namanya wakaf itu la yurasu tak boleh diwariskan, wala yuhabu tak boleh dihibahkan, wala yuba'u tak boleh dijual beli. Jadi kalau sudah ini nanti tanah wakaf, alhamdulillah ada yang sudah mewakafkan, sudah dicek di BPN, memang tanah ini bersih, diserahkannya. Maka proses pertamanya dari yang berwakaf kepada Yayasan Tabung Wakaf di depan Bapak KUA, akta ikrar wakaf. Setelah keluar dari KUA baru dibawa ke BPN, lalu kemudian BPN mengeluarkan sertifikat, tidak lagi ada nama pemilik, maka dia milik wakaf. Tak boleh dijual belikan, tak boleh dihibahkan, tak boleh diwariskan. Lalu kemudian tidak akan ada sengketa. Kebanyakan sengketa wakaf hari ini adalah dulu kakek buyut bapak ibu mereka mewakafkan tanah itu karena memang tidak laku, tempat jin buang cucu. Tapi dengan berjalannya zaman dibangun mal di sana, ada kemudian pintu tol di sana yang dulu orang tidak mau beli, tidak dipandang, tidak dilihat, sekarang 1 meter sudah 7 juta. Datang anak cucunya mengambil. Maka kita sudah mewariskan konflik, mewariskan masalah. Kita tidak mau itu. Kita mau perbaiki ini semua. Maka semuanya bersih, steril. Nanti peletakan batu pertama. Sebelum ini saya memang menolak untuk meletakkan batu pertama. Karena beberapa batu yang saya letakkan tak ada kelanjutannya. Tapi di Yayasan Tabung Wakaf ini saya berani. Karena supportnya luar biasa dari sahabat-sahabat. Kata mereka, Ustaz Somad, Mat, kau letakkan aja. Nanti berikutnya urusan kami. Oke lah kalau gitu saya katakan. Akhirnya peletakan batu pertama nanti insya Allah disupport. Adapun bapak ibu sekalian yang mau bantu silakan. Yang tak mau bantu ya tak apa-apa. Di akhirat tengok aja lah nanti. Karena ini COVID ini luar biasa bapak ibu. Kemarin Sekda DKI baru saja meninggal. Allah maafirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Menteri kena. Kurang ketat apa lagi kerajaan Saudi Arabia. 150 keluarga kerajaan dipindahkan karantina di hotel di Riyadh. COVID ini luar biasa. Dia tidak bisa membedakan. Ustadz pun dia bantai juga. Oleh sebab itu maka semakin COVID ini semakin, dulu orang jarang mati. Sekarang banyak sekali. Ini rumah sakit di Pekanbaru sudah tidak bisa lagi karantina. Sampai menyewa hotel ini Pemda. Saya bukan nakut-nakuti.
Cuman goalnya memang ya segeralah berwakaf. Bapak Ibu yang banyak-banyak duit, yang kaya-kaya ini dibelikan gelang, dibelikan cincin, dibelikan emas, surat sertifikat tanah. Saya terus terang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya menengok jenazah bawa surat tanah lagi. Oleh sebab itu kalau ada tanah-tanah itu serahkan. Bukan untuk saya, tidak, demi Allah. Wallahi tallahi libillahi, tidak. Saya tak ada kepentingan sedikit pun. Makanya banyak jamaah itu dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung. Ustaz, kami mau datang lihat pesantren Ustaz. Saya tak punya pesantren, saya bilang. Saya bukan macam ustaz-ustaz hebat yang punya pesantren megah mewah. Enggak. Saya tinggal biasa-biasa saja di Pekanbaru. Oleh sebab itu saya ingin ini menghidupkan untuk umat, kembali kepada umat, bagaimana supaya sahabat-sahabat saudara kita yang ada di tepi Sungai Siak sana bisa makan, bisa belanja. Datanglah kami waktu membagi beras ke sana Bapak Ibu, Masya Allah. Lumpuh badan sebelah, tinggal di sebuah rumah. Rumah itu rupanya menumpang, rumah kayu mau tumbang menumpang di atas tanah wakaf yang mau didirikan MDA. Sementara MDA itu berdiri, menumpanglah dia situ. Suaminya pula kerja kuli pikul untuk mengangkat barang-barang dari kapal tongkang. Pulang dari situ saya kumpul dengan kawan-kawan, saya bilang ini tak bisa kita kasih sekali. Ini mesti ada bantuan tiap bulan. Maka oleh sebab itu akadnya ada akad wakaf, wakaf yang tidak boleh diganggu gugat, tanah, semen, batu, kerikil, kelas, lokal, rumah guru, tapi ada yang modelnya kita berikan tiap bulan. Itu tadi yang disampaikan Ustaz Alno, beras. Jadi Bapak Ibu yang mana tahu, nggak yakin, aku nggak yakin kali cakap Ustaz ini. Jangan-jangan kita kasih duit nanti dibelikannya pula ke mobil. Kasih beras silakan, beras akan kami salurkan. Kalau dekat-dekat bulan Ramadan, kasih makanan buka puasa. Kita akan terus buat ini berkesinambungan sehingga insya Allah modelnya contohnya kita buat di Pekanbaru. Kalau berhasil Pekanbaru, maka insya Allah yang lain akan tinggal copy paste, kita share, kita bagi. Kita tidak mau rahasia karena kita mau ini semua menjadi amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik lalu kemudian dikopi oleh orang lain, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya. Bapak Ibu, kalau kita naik sampan di tepi Sungai Siak, pergilah naik sampan di tepi Sungai Siak menuju Siak sekali-sekali. Nampak itu rumah orang-orang kaya, itu rumah Datuk Fulan, itu rumah orang kaya Fulan. Di zamannya dia lah yang paling kaya di Siak. Di zamannya dia lah yang paling hebat. Tapi mana? Rumah itu tinggal lumut, tinggal nunggu tumbang saja. Bersin kita di situ tumbang. Mana yang kaya-kaya aja. Begitu juga dengan yang sekarang. 2020 dia yang paling hebat, dia yang paling kaya. Habis itu pensiun. Setelah pensiun tak dihormati orang. Dulu ke pakai supir, dulu dibukakan orang pintu, sekarang buka sendiri. Habis itu dulu disambut orang pakai baleho, disambut orang pakai umbul-umbul. Sekarang datang tak ditegur orang, mulai kena penyakit, stroke, stres, depresi, mati. Puncaknya kita ini semua akan mati. 2040 bapak mati, ibu mati. Saya agak lambat sedikit karena mau menyelesaikan program ini. Kita memang tidak mencari mati, tapi kita perlu persiapan. Kira-kira apa yang akan melapangkan kubur kita, apa yang akan membuat kubur kita terang benderang. Karena dunia ini, kata Sayyidina Ali, macam orang tidur. An-nasu niyam, manusia ini macam orang tidur. Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, barulah dia terbangun dari tidur. Oh, ternyata hidup itu cuma mimpi. Hidup ini mimpi Bapak Ibu. Ada yang mimpi jadi kanwil pajak, ada yang mimpi jadi kepala dinas, ada yang mimpi jadi general manager, ada yang mimpi jadi ustadz terkenal. Ternyata setelah mati, semuanya hanya kenangan belaka, yang kekal abadi hanyalah sodakoh, wakaf. Beda sodakoh sama wakaf Pak Ustadz. Kalau wakaf itu ada akadnya. Aku wakafkan ruko ini untuk biaya operasional 1 bulan, untuk biaya operasional guru-guru pondok pesantren tunai. Aku terima. Ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, itulah dia yayasan tabung wakaf. Ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Itu namanya wakaf. Adapun kalau kotak masukkan duit, itu namanya infak. Infak itu benda. Kalau sodakoh itu yang paling rendah. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Tapi itu dulu. Sekarang kita senyum, orang takut corona. Gimana kita mau senyum? Oleh sebab itu senyum pun udah payah sekarang.
Jadi saya sejak corona ini agak sulit juga ceramah. Pertama sulit untuk mendapatkan izin ceramah. Yang kedua takut menjadi klaster. Kan kalau itu klaster ini, jangan sampai itu klaster somad. Nauzubillah. Lalu kemudian kita ini kadang kan ceramah perlu juga respon dari jamaah. Nampak kita jamaah itu entah dia senyum, entah dia ketawa. Sejak corona ini tak tahu kita, matanya aja berkedip-kedip. Masih syukur lagi, masih nampak lagi biji matanya. Oleh sebab itu silaturahim kita siang ini silaturahim yang terbesar dalam bayangan saya selama sosialisasi Yayasan Tabung Wakaf ini yang terbesar. Selama ini kalau di satu kantor saja. Tapi ini dihadiri oleh bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah, Tabarakallah. Saya amat sangat senang sekali. Rasanya semua unek-unek di kepala sudah saya sampaikan. Sehingga nanti di padang mahsyar kalau ditanya Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan kepada mereka? Sudah ya Allah. Kebetulan dikumpulkan semua yang berduit, sudah. Ada mereka berwakaf? Setelah itu aku tak tahu lagi ya Allah. Entah mereka ngasih dan tidak, Allahu'alam. Tapi yang jelas rasanya lepas tanggung jawab. Karena kata Allah, la tus'alunna yauma idzin anin naim. Kau semua akan ditanya tentang apa yang sudah kau lakukan. Bapak Ibu, kalau orang mati itu nanti ditanya Allah, masuk dia ke liang lahat, ke liang kubur, ditanya dia, hai orang mati, mau kau hidup lagi? Orang mati itu ketika ditanya apa kata dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih aku waktu sikit, agak 2 menit, agak 1 menit aja jadilah bisa hidup lagi. Kata Allah, kalau kau hidup kau mau apa? Kata mereka, fa as-saddaqa. Aku mau bersedekah ya Allah. Tak ada orang mati itu berkata, hidupkan aku mau haji umroh. Tak ada. Hidupkan aku mau tahajud malam. Tak ada. Mereka mau bersedekah. Kata ahli tafsir, kenapa jawaban mereka yang mati itu mau bersedekah? Saking mereka melihat pahala sedekah itu luar biasa. Pahala haji nanti setelah hisab, setelah hari kiamat. Tapi pahala sedekah ketika dikubur dia sudah mengalir. Karena sebab itu ini pelajaran yang luar biasa. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Mungkin menghubungi saya susah karena saya ini ustadz lebih banyak terbang daripada hinggap. Tapi di sini ada ustadz ketua yayasan kita namanya Ustadz Tatang Yudiansah, ketua pembina. Lalu kemudian ada pula Ustadz Al-Nob Dinar. Ustadz Tatang ini sahabat saya, sama-sama kuliah di Ensusko angkatan 1996. Ustadz Al-Nob Dinar sahabat saya di Al-Azhar Mesir. Lalu kemudian kami tidak ingin hanya bersahabat di dunia, kami ingin bersahabat di dunia, bertetangga pula di surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira apa yang sudah saya programkan, yang ingin saya sampaikan, apa yang ada di kepala saya sudah habis semuanya. Sebagiannya sudah disampaikan Ustadz Al-Nob, tinggal lagi actionnya. Mudah-mudahan terbuka pintu hati kita, mudah-mudahan kita punya trust, kepercayaan, dan ini hanya sekedar pengantar dialog kita. Karena tadi disampaikan menjelang azan zuhur ada dialog. Terima kasih. Ceramah ini bisa diulang lagi, ditonton di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat, bukan di Yayasan Abdul Somad. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Buka Yayasan Tabung Wakaf Umat, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz untuk bisa memandu doa kita semua ayat dalam kesempatan siang hari ini. Ayo kita kepada Ustaz sampai doa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal mutasaddiqin. Jadikan kami orang-orang yang bersedekah ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Allah maftah sudurana. Bukakan pintu hati kami untuk menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan sampai anak cucu kami karena kami berkeyakinan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, saudara-saudara kami yang sakit berikan kesembuhan. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Bukakan hati kami untuk selalu mengaji, mendengarkan para ulama supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya dengan rezeki itu kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut, dosa kami banyak ya Allah, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, kematian itu menyakitkan ya Allah, berikan kami rahmat-Mu ketika menghadapi mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut,
kematian seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ringankan kami waktu melewati sakratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Di hadapan kami ada saudara-saudara kami yang kau titipkan amanah kekuasaan, yang kau titipkan harta. Jadikan mereka orang yang amanah sehingga ringan hisab mereka ketika berada di hadapanmu di padang mahsyar nanti ya Allah. Allah marzuqnal istiqamah ta'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam hidup sehingga kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Anak cucu kami, buah hati kami, belayan jiwa kami, jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari zina, jauhkan mereka dari LGBT, jauhkan mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai mereka mati dalam keadaan murtad, jangan sampai mereka mati dalam keadaan sekuler liberal. Matikan mereka dalam husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Kami ingin yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak tutur kata saya menyinggung perasaan, tak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.